Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat, layaknya ustazah yang ada di sini juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, pada pertemuan ke-8 ini marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Seperti biasa ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena awal yang baik harus dimulai dengan kata-kata yang baik. Pada pertemuan ke-8 ini, kompetensi dasar atau indikator yang dapat kalian pahami atau yang harus kalian pahami yaitu 3.2.5 tentang menjelaskan dan melaksanakan pembagian pecahan campuran. Ini adalah materi kedua pada pembagian. Kita langsung simak saja penjelasan yang Ustazah sampaikan hari ini. Yaitu pembagian pecahan campuran. Ini harusnya 2.1 ya. Oh enggak, benar, nomor 2. Yang pertama, pada pembagian pecahan campuran ini ada 3 materi pokok juga yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu 2.1 pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Langsung pada contoh yaitu 31/2 dibagi 3. Ada pecahan campuran 31/2, bilangan aslinya adalah 3. Maka penyelesaiannya adalah, perhatikan, 31/2 dibagi 3 sama dengan, untuk yang pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa ya. Nih, itu keterangannya. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Pecahan campurannya yaitu 31/2, kita jadikan pecahan biasa, maka prosesnya adalah 3 kali 2 ditambah 1/2. Sama dengan yaitu hasilnya dari pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa adalah 7/2 dibagi 3/1. 3 pada bilangan asli itu artinya sama dengan 3/1 ya, penyebutnya 1. Nah, dari bentuk operasi hitung tersebut, maka pecahan pembagi dibalik dan tanda bagi diubah menjadi tanda perkalian seperti berikut. Nah, 7/2 tetap ya, tanda baginya kita ganti, tanda bagi kita ganti menjadi tanda perkalian, dan pecahan pembagi yaitu 3/1 kita balik menjadi 1/3. Nah, selanjutnya langsung kita kalikan ya. 7 kali 1 adalah 7, 2 kali 3 adalah 6. Jadi hasilnya adalah 7/6. Kita sederhanakan menjadi 1/6. Demikianlah untuk satu materi pokok yang pertama. Selanjutnya yaitu materi pokok yang kedua tentang pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi di sini ada pembagian 2 pecahan campuran sekaligus. Contohnya 2/3/4 itu pecahan campuran yang pertama, kita bagi dengan pecahan campuran yang kedua yaitu 1/8. Bagaimana Ustadzah penyelesaiannya? Berikut akan Ustadzah paparkan atau jelaskan. Yang pertama, kita tuliskan kembali 2/3/4 dibagi 1/8. Kita jadikan semua pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Intinya ya, yang harus kalian ingat ketika kalian akan membagi sebuah pecahan bentuk campuran, bentuk pecahan campuran, maka hal penting yang harus kalian lakukan pertama adalah mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Prosesnya adalah seperti pada contoh tersebut yang sedang kalian perhatikan ini. Selanjutnya sama dengan yang pertama, untuk pecahan campuran yang pertama hasilnya adalah 11/4, dan untuk pecahan yang kedua adalah hasilnya 9/8. Dari operasi hitung tersebut, maka pecahan pembagi dibalik dan tanda bagi diubah menjadi tanda perkalian seperti berikut. Sama ya seperti yang contoh pertama tadi. 11/4 tetap, tanda bagi diubah menjadi tanda perkalian, dan pembagi 9/8 kita balik menjadi 8/9. Kita bagi dengan bilangan yang sama untuk angka 4 dan 9 karena sama-sama dapat dibagi, yaitu dibagi 4. 4 dibagi 4 1, sedangkan 8 dibagi 4 adalah 2. Baiklah, kita kalikan
11 kali 2 adalah 22 dan 1 kali 9 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 22/9. Kita bagi, kita sederhanakan menjadi 24/9. Insya Allah kalau kalian bisa atau memahami untuk materi yang perkalian kemarin, insya Allah untuk pembagian ini juga akan lebih mudah kalian pahami. Berikutnya, ini adalah materi yang terakhir untuk pertemuan ke-8, yaitu 2.3. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan bentuk lain. Nah, di sini Ustazah berikan contoh pecahan campuran dengan pecahan desimal atau bilangan desimal. Penyelesaiannya 21/2 dibagi 0,2. Di sini untuk pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa dan pecahan desimal juga kita ubah menjadi pecahan biasa 0,2. Kenapa jadi 2/10? Karena ada satu angka di belakang koma sehingga itu artinya adalah per 10. Jika ada dua angka di belakang koma maka artinya per 100. Jadi angka yang asli selain 0 itu kita tuliskan kembali. Semua angka di belakang koma kita tuliskan kembali. Nah, berapa banyak angka yang di belakang koma itu kita jadi penyebutnya per 10, per 100 dan seterusnya. Hasilnya adalah untuk yang pecahan campuran menjadi 5/2 dibagi 2/10. 2/10 itu yang hasil pecahan desimalnya ya. Selanjutnya 5/2 tetap tanda bagi kita ubah menjadi tanda perkalian dan pecahan pembagi kita balik menjadi 10/2. Ini sama-sama bisa dibagi untuk 2 dan 10 yaitu mohon maaf ya, bisa kalian ganti sendiri yaitu 2 sama-sama bisa dibagi 2 dengan 10. Jadi hasilnya 25/2 atau 50 tetap ya. 5 kali 10 adalah 50, 2 kali 2 adalah 4, maka hasil akhirnya kita sederhanakan menjadi 12 2/4 atau 12 1/2. Nah, cara yang pertama ini merupakan cara mengubah dalam bentuk pecahan biasa atau campuran. Di sini kita ubah dulu semua komponen yang akan kita operasikan dalam berhitung pembagian matematika. Kita ganti menjadi pecahan biasa dulu. Setelah itu hasil akhirnya boleh dalam bentuk pecahan biasa atau bentuk pecahan campuran. Atau cara yang kedua di sini yaitu dalam bentuk pecahan desimal. Jika pecahan pembagian pecahan campuran atau pecahan campuran dengan pecahan bentuk lain yaitu dengan pecahan desimal, maka bisa juga kita hitung dan hasil akhirnya dalam bentuk pecahan desimal. Contohnya, maka semuanya harus diganti dengan bilangan desimal. 2/1/2 dibagi 0,2. 2/1/2 artinya 2,5 ya, sehingga bisa kita tulis dalam bentuk desimalnya yaitu 2,5. Kita bagi dengan 0,2 tetap dalam bentuk desimal. Hasil akhirnya adalah 2,5 dibagi 0,2 yaitu kita sama-sama kan untuk 2,5 itu ada satu angka di belakang koma. Sedangkan 0,2 juga ada satu angka di belakang koma. Maka dari keduanya itu bisa kita kalikan 10. Sama-sama kalikan 10 yaitu 2,5 kali 10 adalah 25 dan 0,2 dikali 10 sama dengan 2, maka 25 dibagi 2. Hasilnya adalah 12,5 atau 12 1/2. Sama ya hasilnya, hanya dalam bentuk pecahan biasa campuran, ada yang dalam bentuk pecahan desimal. Demikianlah penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan ke-8 dan sampai jumpa di pertemuan ke-9. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.